Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin wal muhibbat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu kembali dalam kajian. Insyaallah niatnya kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ngaji hukumnya wajib ketika kita mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah itu diwajibkan kepada kalangan, kepada berbagai macam kalangan, yaitu ala kulli muslimin wa muslimatin. Para jamaah rahimakumullah, di akhir-akhir ini kita semuanya terkejut bahkan tersentak. Di akhir-akhir ini banyak berbagai macam ujian, musibah, bahkan ini terbagi-bagi. Ada yang termasuk ujian namanya musibah, ada yang termasuk ini sudah ke dalam poin ranah azab. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam hal ini termasuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Uji coba Allah subhanahu wa ta'ala hanya semata kita semua mempersembahkan amal kita untuk kita, yaitu yang terbaik buat amal kita. Mana yang terbaik amal kita buat kita nanti? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ayyukum ahsanu amala. Itulah inti daripada tujuan hidup kita, sa'adah di dunia wal akhirah, bahagia selamat di dunia dan akhirat ketika kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Tetapi yang ingin saya bahas kali ini adalah mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita bermuhasabah masing-masing diri kita. Hitung-hitung, pikir-pikir badan kita, diri kita, sebelum kita dihisab, sebelum kita diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa di balik fenomena ini? Ada apa di balik Allah berkehendak? Yaitu terjadi berbagai macam musibah. Awal pertama kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, baik itu secara langsung maupun di publik. Di berbagai macam media terjadi gempa 5,6 skala Richter. Itu sudah terjadi di daerah Cianjur. Cianjur itu yang kalau dari zaman dulu saya pernah mengenal Cianjur itu adalah kota santri, di mana para masyayikh, para asatidz, para habaib juga terbanyak di Cianjur. Bahkan kalau daerah Banten itu untuk menimba ilmu tentang alat, ilmu-ilmu, maka datanglah ke daerah Cianjur yang terkenal yaitu daerah Gasol, Kampung Gasol. Disitulah ada para masyayikh, para kiai. Tetapi yang terjadi sekarang akhir-akhir ini dikagetkan, digempakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lulu lantah, bahkan kita miris melihatnya. Tetapi itu memang sudah terjadi atas kehendak Allah, kun fayakun. Kata Allah gempa, maka terjadilah gempa. Maka akibat daripada gempa semua, sebagian bahkan ada yang meninggalkan kita dari keluarga kita. Mudah-mudahan apa
keluarga-keluarga kita yang ditinggalkan, yang sudah meninggalkan oleh karena musibah gempa, mudah-mudahan amaliyahnya, sejumlah amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tetapi para muhibbin, ketika saya akan membahas masalah yaitu yang terjadi sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita berpikir? Liyatafakkaru, untuk berpikir kita diberikan akal sehat, akal pemikiran, supaya kita bisa berpikir ada apa Allah sampai segitunya menguji coba. Maka kalau saya teliti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa kam min qaryatin ahlaknaha, ya Muhammad, wa kam min qaryatin, sudah berapakah daripada koryah-koryah, kampung-kampung, negara-negara, desa-desa, ahlaknaha, kami sudah menghancur leburkan tentang koryah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya hancurkan? Kata Allah, dikarenakan ulah-ulah tangan manusia sudah melampaui batas. Kelakuan-kelakuan manusianya sudah melampaui batas. Wajar Allah Subhanahu wa taala murka. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada makhluk, kepada umat masing-masing, yaitu nabi wa rasulah, para nabi dan rasul, untuk membimbing, untuk diikuti ajarannya, untuk ditaati yaitu aturan-aturannya. Tetapi mereka keluar daripada jalur Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu sudah melampaui batas. Maka kata Allah, ahlaknaha, aku hancurkan koryah-koryah itu. Awas Muhammad, bukan tidak mau terjadi tentang kepada umatmu, bisa saja terjadi. Karena apa? Karena nanti bila mana umat kamu sudah melampaui batas, yaitu umat di akhir zaman sudah tidak lagi ikut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka awas kata Allah, ini akan datang azab, datang ujian, datang siksaan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan bagi orang-orang yang non beriman, dia akan menjadikan azab siksa. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Karena contoh, pada satu masa di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam, kaum Sadum sudah termelampaui batas. Kalau di zaman sekarang disebutnya LGBT, jadi sudah tidak ada hasad lagi lawan jenis. Laki-laki sudah mencintai laki-laki, perempuan pun juga sudah mencintai perempuan, masing-masing kelakuannya kayak begitu, sodomi. Sekarang ini sudah tidak diragukan lagi, sudah banyak kabar berita yang mengatakan bahwa di daerah sana itu sudah terjadi LGBT, bahkan kawin kontrak, mut'ah dan lain sebagainya. Pokoknya daerah jalur-jalur sana. Ini yang para ulama, yang para aulia Allah yang khawatirkan. Yang dikhawatirkan bakal satu saat akan terjadi musibah, satu saat akan terjadi azab. Karena apa? Manusia tidak lagi mendengarkan kata-kata ulama, tidak lagi mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Maka sekaranglah terjadi di awal detik-detik awal 2023. Maka saya menghimbau kepada para jamaah rahimakumullah di mana saja berada, ayo kita kembali. Inilah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir bahwa itu semua kehendak Allah. Allah yang menguasai alam ini. Jangan katakan ini bencana alam, jangan katakan ini fenomena alam. Ini hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkudrat irodatkan, sudah ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena apa? Sebab bima kasabat aidinas, oleh tangan-tangan manusia.
Sekarang hutan-hutan yang dulunya asri, nyaman, tentram, damai, adem, tetapi sekarang ke daerah pinggiran sana banyak tanaman pohon yang ditebang, kayunya diambilin sehingga terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya. Banjir bandang juga ada. Bahkan sekarang ya Allah miris, Masya Allah miris sekarang. Apa yang merasakan, siapa yang merasakan? Orang-orang yang lemah ikut merasakan, orang-orang yang tidak berdosa pun ikut merasakan. Ini harus muhasabah. Yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama syaratnya adalah at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bareng-bareng taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersobar. Ini semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobar, terus lanjutkan kehidupan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ini dijadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dijadikan negara yang asri, negara yang damai, negara yang nyaman oleh karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbun ghafur, ketika sudah kita mengikuti Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan kasih sayang, kedamaian dan lain sebagainya. Jadi para muhibbin wal muhibbat, saya mengajak kepada siapa saja berada, yuk kembali kepada Allah, muhasabah, kita istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita semua bahwa ini hanya kun fayakun, Allah menghendaki begitu, terjadilah begitu. Akhirnya dari saya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada motivasi sedikit, ada manfaat dari ucapan-ucapan ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.